Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi, kondisi keadaan kamu dan dia saat ini. Boleh kalian fokuskan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi kalian berdua dari segi percintaan kalian ya. Oke. Okay. Oh, Ten of Sword, ya. A Seven of Pentacles, kemudian ada apa nih? Six of Sword, ya. Ada The Fool, oh, ada Four of Wands, ada Five of Wands. Oke. Okay. Aku melihat ya, oh ya, aku ini dulu, aku jelasin dulu ya. Ini kartu untuk kalian, sisi atas, sisi bawah untuk kartu dia ya. Jadi aku lihat dari sisi kamu, di sini ada Ten of Sword. Kamu merasa kecewa banget dengan hubungan ini, kamu merasa tersiksa, kamu itu merasa menyesal banget dengan hubungan ini, karena di sini aku melihat kamu diselingkuhi, kamu bahkan di sini kamu tahu dia selingkuh, tapi kamu diam, kamu pura-pura nggak tahu, kamu menipu dirimu sendiri uh, agar apa ya, apa yang otak kamu pikirkan itu bisa dimanipulasi gitu ya oleh dirimu sendiri. Tapi nyatanya ya namanya juga itu kenyataan realnya seperti itu ya, tetap akan terus-terusan kamu menipu dirimu sendiri gitu ya. Jadi nggak guna kamu itu menyembunyikan atau membohongi dirimu sendiri. Justru malah di sini kamu semakin semakin tersakiti. Dan aku lihat juga kamu mungkin dilecehkan oleh dia atau dirundung oleh dia kayak gitu ya. Intinya kamu mendapatkan penderitaan mental dan emosional gara-gara hubungan ini gitu ya. Kamu bener-bener trauma, kamu bener-bener kecewa sampai kamu itu udah mati rasa dengan yang namanya percintaan kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu menjalin hubungan dengan dia itu kan semakin stres, setiap harinya tuh stres, ngerasa terbebani, ngerasa penuh dengan beban gitu ya. Kamu merasa selalu cemas ya, hormon kamu itu selalu bermasalah. Mungkin dari siklus menstruasi kamu jadinya nggak teratur, kemudian hormon apa namanya, hormon kamu itu nggak seimbang jadi sulit tidur gitu ya. Tahu-tahu mental kamu goyah gitu ya, sering menangis sendiri, tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia, tertawa berlebihan seperti itu. Ya intinya mental, hormon, emosi kamu nggak seimbang ketika menjalin hubungan sama dia. Benar-benar merasa lelah, merasa terbebani, merasa kayak berat hidup ini menjalani hubungan dengan dia, gitu ya. Dan aku lihat juga kamu di sini menyesal banget punya hubungan dengan dia. Wow, why gitu ya. Ya wajar sih ya kamu menyesal kalau misalkan cerita cinta kamu seperti ini tuh ya pasti menyesal banget kamu punya punya hubungan dengan dia, kamu mengenal dia, kamu mempercayakan hatimu pada dia, kamu berharap pada dia, pasti menyesal banget ya kalau ceritanya seperti ini. Aku aja rasanya berat gitu baca ini. Kemudian ada Seven of Pentacles-nya reverse ya. Jadi aku melihat di sini bahwa cerita cintamu seringkali memang nggak bagus sama dia ini ya. Bukan sering kali, tapi memang setiap saat kayaknya nggak bagus ya. Mungkin kalian nggak cuma sekali dua kali on off ya, putus nyambung. Dan karena aku lihat di sini kalian menjalin hubungan ini uh, penuh dengan masa-masa sulit, hubungan yang berat ya. Bahkan di sini benar-benar hubungan yang benar-benar terprosok gitu ya. Sampai kalian itu sulit bangkit kalau udah ketemu apa masalahnya gitu ya. Juga hubungan ini tuh kayaknya monoton banget, nggak ada kemajuan, nggak ada
perkembangan. Bahkan di sini aku melihat kayaknya memang kalian itu saat bersama itu lebih berpikir mending gue sendiri aja nggak sih, nggak usah punya hubungan sama lo kayak gitu. Ya, kamu sering berpikir seperti itu. Pengen putus tapi nggak mau kamu yang memulai untuk memutuskannya gitu ya. Eh bukan kamu sebenarnya lebih ke bukan kamu nggak mau, tapi kayak kamu nggak mau menyakiti hati orang lain gitu ya. Kamu menghargai perasaan dia gitu di sini. Jadi kamu lebih menunggu untuk ya udah deh, kalau misalkan dia yang mutusin ya udah putusin lah gitu. Tapi kamu udah pasrah gitu. Kamu nggak akan yang gimana gimana. Kamu lebih memilih untuk menjaga hatimu walaupun sakit kamu diputusi, kamu lebih memilih untuk kamu tidak menyinggung perasaan dia, tidak memutuskan dia duluan gitu ya. Dan memang aku lihat di sini saat kalian bersama tuh ya, justru malah kalian sibuk sama pekerjaan masing-masing. eh, Entah ini kalian berdua, entah cuma dia, entah cuma kamu gitu, sibuk sama kerjaan, sibuk cari uang gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk kalian bersama berkomunikasi, bahkan menyempatkan waktu untuk bersama gitu ya. Nggak ada. Dan aku lihat di sini juga effort dari si dianya itu nggak ada ya. Effort dari si dianya itu nggak ada upaya untuk dia memperbaiki hubungan ini ya, meningkatkan atau mengembangkan hubungan ini menjadi lebih jelas gitu, nggak ada ya dari dianya. Bahkan kalau dia melakukan suatu upaya gitu ya, effort ke kamu itu kayak nggak efektif, kayak ya cuman baru awalnya doang tapi itu udah berhenti gitu ya. Jadi eh aku lihat memang kayaknya dari sisi kalian berdua lebih memilih untuk ya udah deh, kita masing-masing aja dulu berhenti untuk mengambil waktu istirahat sejenak ya, memikirkan apakah memang benar ya orang yang kalian inginkan satu sama lain itu ya kamu dan dia gitu ya. Gitu. Jadi apakah memang benar hubungan yang kalian inginkan ini seperti ini? Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari pengen punya hubungan itu yang seperti apa? Jadi disinilah kalian mulai mengevaluasi keinginan kalian tentang hubungan setelah kalian berpisah. Ya, aku lihatnya. Eh, Akhirnya ya kalian di sini aku melihatnya lebih ke ya udah deh, memprioritaskan aja apa yang menjadi tujuan hidup gitu ya. Kalaupun nantinya mau punya pasangan, itu benar-benar yang matang-matang kalian pikirkan gitu ya. Tujuan kalian apa, pengen punya hubungan itu yang mau ke arah tujuan kemana. Kalau misalkan udah sesuai dengan kriteria, mungkin kalian akan bisa melanjutkan hubungan. Tapi kalau enggak, ya aku lihat kalau itu dipaksakan akan seperti ini terus, terulang lagi, dan terulang lagi. Jadi cuma on off, on off, on off aja gitu ya. Oke, kemudian ada Six of Sword-nya reverse. Ya, aku lihat di sini kamu benar-benar kecewa dengan hubungan ini, benar-benar terbebani, merasa terkurung, benar-benar kayak mandek tentang hubungan ini. Ya, kalian udah nggak bisa apa ya, mengharapkan hubungan ini lagi bisa berkembang ya, apalagi dengan cepat, boro-boro dengan cepat berkembang berkembang sedikit aja pun nggak ada gitu ya. Jadi aku lihat di sini memang hubungan kalian kacau, bahkan di sini aku lihat juga ada yang selingkuh, entah kamu ataupun dia di sini selingkuh ya. Tapi karena ini pembacaan dari kamu ya, mungkin dia di sini yang selingkuhin kamu ya, dia yang selingkuhin kamu, jadi hubungan ini tuh ya eh nggak bagus ya, nggak bagus. Bahkan di sini ada energi yang mungkin kawin lari gitu ya. Ada yang kawin lari, terus itu kisah percintaannya juga nggak bagus ternyata. Udah kawinnya lari, percintaannya nggak bagus. Oh, udah tanpa restu orang tua, jadi janda, jadi duda pula kan. Ribet hidup loh. Oke. Jadi, aku lihat memang kalian untuk menyembuhkan luka dari masa lalu kalian ini butuh waktu yang cukup lama ya. Sangat lama aku lihat. Untuk sembuh itu benar-benar cukup lama karena kalian merasa terbebani banget. Ya mungkin gak cuma sekali dua kali ya ini terjadi sama kalian dengan hubungan yang sama ataupun dengan hubungan dengan orang yang berbeda gitu. Tapi memang situasinya eh selalu seperti ini gitu ya, stagnan, kemudian perselingkuhan
tanpa persetujuan keluarga, seperti itu deh. Ya, dan aku melihat memang dari kamu ya, kamu itu walaupun hatinya belum sembuh gitu ya, kamu kayak udah punya niatan, udah deh, oke kita mau buka diri. Mungkin nanti ketika ada orang baru masuk ke dalam kehidupan kalian atau ke percintaan kalian nih, ini hati akan tersembuhkan kok, gitu ya. Jadi aku lihat kamu akan siap untuk membuka hati walaupun hatimu masih terluka. Ya, bahkan mungkin di akhir-akhir sisa-sisa sakit hatimu mau kelar gitu ya. Nah, di situ ada seseorang yang akan datang. Kamu welcome untuk dia, walaupun kamu belum pure eh, melepas rasa sakit hatimu, tapi aku rasa di sini kamu udah welcome sama orang baru. Intinya ada orang baru di dalam kehidupan percintaanmu dan mungkin di sini kalian akan menjalin suatu hubungan. Ya, oke. Jadi aku lihat seperti itu. Jadi untuk keputusannya silahkan kalian putuskan ya. Tapi kalau aku lihat sih kamu lebih memilih orang baru deh ya. Lebih welcome walaupun kamu masih sakit hati, belum sepenuhnya melepas itu, tapi ya karena di situ six of swordnya reverse, jadi kalau aku melihat kamu kayaknya lebih memilih udah deh welcome aja sama orang baru gitu. Oke, untuk dari sisi dia, the fool ya. Dia ingin menjalin suatu hubungan baru. Aku melihatnya di sini dia itu kayak mencari pasangan itu nggak mikir-mikir lagi. Jadi kalau misalkan ada cewek cantik nih ya, cewek cantik, montok, seksi, ya udah deket sama dia, ya udah kita jadian kayak gitu. Jadi nggak dia pikir-pikirkan lagi. Pokoknya siapapun yang deket sama dia, oke dia ajak jadian. Jadi nggak ada kriteria harus begini-begini, no. Yang penting dia menurut dia bisa cuci mata atau ya bagus dipandang dia, oke, ayo kita pacaran. Dia nggak mikir-mikir lagi. Dan aku lihat di sini kalau misalkan dia sekarang udah punya pasangan, ya udah punya pasangan nih, uh, aku lihat dia belum siap untuk berkomitmen. Jadi ya cuman untuk menyenangkan hati dia aja, ya untuk biar dia ngerasa free gitu ya dari tekanan orang-orang sekitar yang bilang dia kok belum nikah, dia kok belum punya pasangan gitu ya. Yang penting di sini tuh kalau dia udah punya pasangan ya udah punya pasangan, tapi aku lihat belum siap untuk berkomitmen ya. Intinya seperti itu. Orang ini nggak mikir-mikir siapa nanti pasangan dia atau yang menjadi pasangan dia itu siapa. Yang penting dia deket sama dia, mau dia ajak menjalani suatu hubungan. Oke, kita pacaran. Oke, kita pacaran. Tapi kalau ditanya tentang komitmen serius, mau apa namanya menikah seperti itu, aku rasa enggak. Dia belum siap, gitu ya. Oke, ada Four of Wands reverse. Aku melihat memang orang ini itu menjalani hubungannya itu benar-benar yang semuanya hal-hal negatif deh ya yang dapat dipikirkan oleh orang ini gitu ya dalam hubungan dia. Orang ini tuh nggak harmonis, orang ini tuh nggak merasa bahagia dengan pasangannya, bahkan dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya. Orang ini juga nggak stabil dan selalu gagal dalam hubungan ya, atau mungkin dia pernah bercerai atau memang ya pacaran tapi nggak pernah jadi ke pernikahan kayak gitu ya, intinya selalu gagal dalam hubungan. Dia selalu berselisih paham dengan pasangan ya, bahkan itu sampai dendam, sampai sakit hati banget kayak gitu ya. Dan aku lihat juga ya karena miskomunikasi, kurang adanya komunikasi yang intens, mungkin dia juga jarang memberikan komunikasi yang deep talk gitu ya. Juga aku lihat sering adanya kesalahpahaman di antara dia dengan pasangan, mungkin dia dengan kamu juga di sini. Memang ya udah dia ngerasa kayak seolah-olah kayak punya punya hubungan dengan terutama dengan kamu ya. Ya sebenarnya sih dengan siapapun dia ini ya, dengan siapapun. Cuman ini kan aku ngelihatnya koneksi antara kamu dengan dia ya. Kita anggaplah dengan kamu di sini. Itu kayak seolah-olah itu nggak cocok lagi gitu ya. Selalu nggak cocok kayak gitu. Ya, mungkin di sini ketika dia menjalin hubungan dengan kamu juga sebenarnya oke, kayak belum belum siap untuk berkomitmen. Bahkan di sini ya udah PDKT-PDKT-an doang, kayak ya udah PDKT-an kayak gitu, tapi kalau diajak pacaran belum mau, diajak nikah juga belum mau.
ya, gitu. Jadi aku lihat, orang ini menggantungkan hubungan, ya. Aduh, ngeselin dia orang. Oke, kemudian ada Five of Wands, reverse juga. Oke, mungkin saat kemarin dia menjalin hubungan sama kamu ya, dia itu udah mengungkapkan perasaan dia sama kamu. Ya, bahkan di sini dia mencoba untuk meredam emosi dan rasa frustasi dia untuk menghadapi kamu. Mungkin kamu ini eh, orangnya itu pengennya ini ono gitu ya. Dia sampai frustasi ya karena dia melihat juga dia kan punya kehidupan dia sendiri secara pribadi, entah dia sibuk kerja, entah dia juga harus memprioritaskan keluarganya. Nah, kamu itu pengen ini ono. Jadi dia kadang suka frustasi sama kamu, dia sering memendam emosi dia yang dia beranggapan bahwa kalau misalkan dia bisa memendam emosi dia lebih sabar, eh, dia bisa tidak menunjukkan kefrustasian dia untuk menghadapi kamu itu di depan kamu, nggak dia tunjukkan, dia berharap hubungan ini tuh bisa langgeng gitu. Tapi nyatanya sifat ini tuh justru malah negatif ya, justru malah merusak diri dia, merusak kesehatan mental dia. Jadinya hmm, dia nggak ngerasa bahagia gitu ya. Ya, banyak dia malah merasa tertekan untuk menjalani hubungan ini. Akhirnya dia lari dari konflik, dari masalah di antara kamu dengan dia. Ya, udah, dia tidak menyelesaikan masalah di antara kamu dan dia, malah justru meninggalkan masalah. Akhirnya kalian berselisih paham, kalian nggak ada komunikasi, nggak ada kepercayaan lagi satu sama lain. Jadi kalian berpisah dengan cara tidak baik-baik, mungkin dengan amarah, dendam, kesal, kayak gitu ya. Intinya kalian menggantungkan suatu konflik gitu ya. Nggak, dia menggantungkan suatu konflik dan ini nggak dia selesaikan. Akhirnya ya udah memang orang ini kayaknya memang belum siap ya, punya komitmen belum siap, mau menyelesaikan konflik juga nggak bisa dia, mungkin mungkin memang orang itu belum dewasa ya, atau memang dia punya trauma gitu ya. Dan aku lihat memang setiap orang itu memang punya kebutuhan dan syarat khusus ya bagi mereka sendiri untuk memiliki kebutuhan dalam punya pasangan kayak gitu ya. Ya, orang yang dia cintai gitu, terhadap orang yang dia cintai. Dan aku lihat memang komunikasi kan nggak intens nih, jadi memang perlu adanya komunikasi yang penting di hubungan kalian agar hubungan itu bisa berhasil ya. Jadi kalau misalkan kebutuhan dan persyaratannya itu memang adanya di kamu gitu ya, cuman kamu memang punya sifat yang ya pasti orang itu punya negatif dan positifnya kan dalam diri masing-masing orang itu. Nah, sisi positifnya itu sesuai dengan kriteria dia, sesuai dengan persyaratan dia untuk dia jadikan pasangan. Tapi kan kamu punya sisi negatifnya juga. Nah, sisi negatifnya itulah dia yang nggak kuat untuk untuk menghadapi kamu kayak gitu loh. Ya, jadi seharusnya di sini dia mengimbangi atau eh ya apa ya, menyetarakan, menyocokkan kayak gitu ya, bukannya malah lari dari konflik, lari dari masalah kayak gitu. Jadi ya di sini memang solusinya memang dia harusnya ada komunikasi ya, mengemukakan pendapat atau sudut pandang yang sama antara kamu dengan dia agar kesalahpahaman ini hilang, jadi hubungan ini bisa terjalin lagi ya. Jadi aku rasa seperti itu. Jadi situasi dia memang lagi kalang kabut, lagi ruwet ya, karena kriteria yang dia inginkan jadi pasangan itu di kamu. Tapi kamu juga punya sisi negatifnya yang dia nggak sanggup, dia belum belum kuat untuk menghadapi kamu. Ya, ya itu tadi, mungkin kamu cantik, mungkin kamu orangnya mandiri, independen kayak gitu ya. Itu sesuai dengan kriteria dia. Tapi kamu orangnya itu pengennya punya pasangan yang jujur. Jadi kamu mengekang dia untuk selalu jujur, cerita, apapun yang terjadi itu cerita, terbuka sama dia. Nah itu yang dia misalnya dia nggak sanggup terbuka sama kamu, dia nggak sanggup untuk komunikasi terus-terusan sama kamu. Maksudnya terus-terusan bukan 24 jam, tapi kayak selalu paling nggak ada komunikasi. Jadi meluangkan waktu untuk adanya komunikasi. Nah mungkin dia di situ nggak sanggup untuk memberikan itu.
Karena di sini kan aku bilang tadi komunikasi kalian itu komunikasi dari dia ini nggak ada ya, atau miskomunikasi. Nah, itu mungkin yang membuat dia frustasi dalam hubungan ini. Pengen selalu, kamu itu pengennya selalu diperhatiin sama dia, selalu pengen ada komunikasi, tapi dia nggak sanggup untuk memberikan itu. Ya, jadi seperti itulah situasi dan kondisi kalian sekarang, kondisi kalian. Ya, aku lihat di sini kamu mau kok membuka hati, dan dia masih mencari cara untuk gimana caranya hadir di kehidupan kamu lagi, memperbaiki hubungan ini lagi. Sebenarnya itu gampang, cuma untuk komunikasi doang, ya. Tapi entah kenapa dia belum mau bergerak, ya. Oke, aku rasa cukup untuk kondisi energi dari kalian, ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.